Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 337. Selama kamu bisa tinggal di sisiku. Dia tidak melihat hilangnya nyawa Lin Yu di pagi hari, tapi dia sudah mengalami hidup dan mati Lin Yu dari deskripsi Ye Qingmei. Oleh karena itu, selama dia melihat Lin Yu berdiri di depannya, dia sudah sangat puas. Pergi, di luar terlalu dingin, naik ke atas. Lin Yu memegang pinggangnya dengan satu tangan dan membawanya ke koridor. Ye Qingmei tidak bisa membantu tetapi senyum hangat muncul di wajahnya saat dia menyaksikan adegan ini. Tetapi ada rasa masam yang tak terkendali di hatinya. Dia sangat iri pada Jiang Yan, karena dia juga mengalami kepanikan kehilangan, dan dia juga menginginkan seperti itu. Pelukan hangat. Alis bersih. Pada saat ini Jiang Yan tiba-tiba berbalik dan meraih tangan Ye Qingmei, dan membawanya ke lift bersama. Aku akan memasak hari ini. Jiang Yan berkata begitu dia masuk dan melepas syalnya. Selamat tinggal, biarkan aku yang melakukannya. Ye Qingmei mengedipkan mata padanya dan berkata sambil tersenyum, kalian cepat dan mengobrol. Setelah berbicara, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, berbalik dan dengan cepat memasuki dapur. Bagaimana, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan? Jiang Yan menyentuh Lin Yu dengan prihatin. Tidak apa-apa, racun kecil ini bisa meracuni saya. Saudari Yan, apakah kamu sudah lupa, saya seorang dokter. Lin Yu tersenyum lembut padanya, tapi masih sedikit takut memikirkan mati lemas. Aku akan mengupas apel untuk dimakan. Jiang Yan segera bangun untuk mencuci apel. Tidak, Sister Yan, saya tidak ingin makan. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan membuatkanmu secangkir teh. Tidak, minum air. Kakak Yan, aku tidak haus. Lin Yu sedikit tercengang, bagaimana bisa Jiang Yan melayaninya dengan rajin di hari kerja. Tiba-tiba dia begitu baik pada dirinya sendiri, dan dia benar-benar tidak nyaman. Jiang Yan masih dengan keras kepala menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepadanya, dengan lembut menginstruksikan, hati-hati sebelum makan dan minum di masa depan. Jangan menyentuh benda dan air yang diberikan oleh orang asing. Lin Yu tidak bisa menahan senyum kecut ketika dia mendengar apa yang dia katakan, bahkan orang yang digigit ular itu tidak takut dengan tali, tetapi Jiang Yan takut terlebih dahulu. Setelah makan, Jiang Yan membuat sepanci air panas khusus, membawanya ke Lin Yu, dan berkata, ayo, berikan kakimu. Lin Yu memandang Jiang Yan dengan kaget. Sedikit tidak bisa dipercaya, dia biasanya mencuci kaki Jiang Yan, tetapi Jiang Yan jarang mengambil inisiatif untuk mencuci kakinya. Beri aku kakimu. Jiang Yan mendesak dan menepuk-nepuk kakinya dengan lembut. Lin Yu dengan cepat mengangkat kakinya. Jiang Yan menarik kaus kakinya, menekan kakinya ke dalam baskom, dan bertanya dengan lembut, panas tidak panas? Baik. Lin Yu mengangguk. Merasakan tangan halus dan lembut Jiang Yan berjalan di atas kakinya, tiba-tiba merasa sangat puas. Merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pria manapun untuk memiliki kecantikan sebesar itu secara pribadi mencuci kakinya, terutama ketika Jiang Yan sedang jongkok di tanah saat ini, dadanya sedikit terkulai, dan dua bola di dadanya penuh dan dalam. Garis karir semakin dekat. Ye Qingmei di samping memperhatikan mata Lin Yu, memelototinya dengan marah, menggelengkan tinjunya, dan kemudian mengulurkan dua jari ramping untuk membuat gerakan menusuk di matanya. Lin Yu mengabaikannya, dan masih dengan rakus menyapu garis leher Jiang Yan. Bagaimanapun, ini diizinkan secara hukum, jadi Anda tidak melihatnya tanpa alasan. Ketika tidur di malam hari, untuk pertama kalinya Jiang Yan sangat lengket padanya, memegang lengannya dan tidak melepaskannya. Lin Yu biasanya memegang lengannya. Saudari Yan, jangan khawatir, aku berjanji hal-hal seperti hari ini tidak akan terjadi lagi.
Lin Yu tahu bahwa Jiang Yan terkejut ketika dia mendengar berita hari ini, dan dengan lembut membelai wajah mulusnya dan menenangkan diri. Baik. Jiang Yan menanggapi dengan lembut, sepasang mata yang cerah menatap langit hitam dan biru di luar melalui jendela, dan berbisik lembut, Jiarong, jangan bertengkar, oke? Saya pikir hidup kita sudah sangat baik sekarang. Aku juga tidak ingin berkelahi, tapi aku tidak bisa membantu tetapi aku tidak bertarung. Lin Yu mengelus rambut halus dan rampingnya dan menghela nafas agak tak berdaya. Sekarang dia terjebak dalam pusaran air, bagaimana dia bisa dengan mudah keluar? Begitu dia keluar, dia mungkin akan mati lebih cepat. Jiang Yan juga menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Selama kamu bisa hidup sehat dan sehat, selama kamu bisa tinggal di sisiku selamanya, aku akan mendengarkanmu. Kamu akan selalu bersamaku, kan? Ketika Jiang Yan mengatakan ini, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menopang dirinya dengan siku, dan menatap Lin Yu dengan penuh harap. Rambut hitamnya seperti air terjun menyebar di satu sisi, dan cahaya bulan yang kabur di lekuk dadanya yang menarik. Tampaknya dilapisi dengan lapisan kemilau suci, indah dan mengharukan. Jantung Lin Yu berdebar-debar, matanya terus menyapu, enggan untuk menjauh. Selama kamu berjanji tidak akan pernah meninggalkanku, aku juga berjanji bahwa kamu tidak akan pernah terlalu mengganggu urusanmu di masa depan. Bahkan jika kamu akan menemui dokter untuk Li Qianying, bahkan jika kamu ingin makan dengan Sue Qin, aku pasti tidak akan bertanya lebih banyak. Melihat bahwa Lin Yu tidak berbicara, Jiang Yan tiba-tiba duduk, memperlihatkan pemandangan indah di depannya ke mata Lin Yu, bersumpah kepadanya. Ucapannya tidak diragukan lagi adalah kompromi. Dia selalu memiliki keinginan posesif yang kuat untuk Lin Yu sebelumnya. Sekarang dia telah mengalami hidup dan mati, dia tahu betapa takutnya dia kehilangan Lin Yu, dan dia bersedia untuk berhenti peduli seperti sebelumnya. Baginya, bahkan jika Lin Yu membuat masalah di luar, selama dia bisa kembali padanya pada akhirnya, dia akan membuka satu mata dan menutup yang lain. Lin Yu berguling dan menekannya di bawahnya, dan berkata dengan lembut, Saudari Yan, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Begitu suara itu turun, dia membungkuk, mencium bibir Jiang Yan yang panas dan lembab, dan menyelipkan tangannya ke pinggangnya. Apa? Mati? Meski sudah larut malam, villa tempat tinggal Wan Weichen masih terang benderang. Wan Weichen sedang melihat pengawal yang baru saja keluar untuk menyelidiki berita dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yu akan diracuni sampai mati. Pemilik kedai teh dan temannya meninggal lebih dulu. Bos, mungkinkah He Jiarong menemukan bahwa teh itu beracun? Pengawal itu bertanya dengan cemberut. Tentu, tapi ini aneh. Meskipun He Jiarong belajar kedokteran, racun yang dikembangkan oleh paman kedua saya tidak berwarna dan tidak berasa. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Wan Weichen mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Diduga He Jiarong secara tidak sengaja memberikan teh beracun kepada beberapa hewan, jadi dia menemukan bahwa teh itu beracun. Kecuali karena alasan ini, dia benar-benar tidak dapat memikirkan penjelasan lain. Bos, haruskah saya pergi ke majikan kedua untuk mendapatkan racun lagi? Tanya pengawal itu. Tidak, karena dia melihat masalah kali ini, dia pasti sudah siap. Wan Weichen menggelengkan kepalanya, dan kemudian bertanya dengan sedikit cemas, apa kau yakin pria yang membunuhnya sendirian? Bos, kan? Oke, pengawal itu mengangguk. Tidak apa-apa, itu berarti aku belum mengeksposnya. Selama aku tidak mengakuinya, He Jiarong tidak bisa menyerangku. Wan Weichen menghela nafas lega. Berkat dia mengancam pria itu sebelumnya. Itu benar-benar mencapai efek yang ajaib. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pengawal itu bertanya dengan hormat. Jangan khawatir, toh, kita sudah memanjat pohon besar keluarga Zhang.
Kita akan menunggu sampai aku mendiskusikan rencana selanjutnya dengan keluarga Zhang. Wan Weichen menyipitkan matanya dan bergumam sambil melihat keluar jendela. Keesokan paginya, Lin Yu baru saja tiba di rumah sakit. Kemarin, pria yang melakukan tes untuknya di Institut Kendali Obat menelepon dan memberitahu dia bahwa setelah tes mereka, dia menemukan bahwa bahan beracun dalam bisa itu sebagian besar berasal dari Afrika. Bunga aneh, karena jenis bunga ini sangat aneh dan tidak memiliki nama, maka saya sebut saja bunga aneh pada umumnya. Orang Afrika. Lin Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa master di belakang layar benar-benar akan menghabiskan banyak upaya untuk meracuninya. Kalau begitu tolong, bisakah kamu mendapatkan bunga semacam ini untukku? Tanya Lin Yu. Saya tidak bisa mengatakan ini karena bunga ini sangat langka dan sangat bergantung pada lingkungan hidup. Setelah digali, tingkat kelangsungan hidup sangat rendah. Tetapi karena Anda adalah teman Kolonel Han, maka saya akan berusaha sebaik mungkin dan menunggu saya untuk mengikuti. Hubungi kolega Anda di Afrika. Pria itu berkata dengan sopan. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Lin Yu menutup telepon setelah beberapa kalimat sopan, merasa agak tersesat. Dia tidak berharap bunga semacam ini begitu rapuh. Dia awalnya ingin mengandalkan bunga semacam ini untuk menjadi luar biasa. Naik. Sore harinya, dia tiba-tiba menerima telepon dari Menteri Kesehatan Hao Ningyuan, memintanya meluangkan waktu untuk mengunjungi Kementerian Kesehatan. Sekarang Kepala Menteri sudah berbicara, Lin Yu secara alami tidak berani untuk tidak mematuhinya. Setelah menyerahkan masalah di rumah sakit kepada Dosini, dia bergegas ke Kementerian Kesehatan. Sekretaris Fan turun untuk menjemputnya secara pribadi. Dia tidak berani mengatakan apa-apa setelah melihatnya. Tertunda, bawa dia langsung ke kantor menteri di lantai 6. Menteri Hao, Tuan, dia ada di sini. Sekretaris Fan mengetuk pintu kantor dengan lembut. Kumohon. Suara tergesa-gesa Hao Ningyuan datang dari kamar. Direktur Hao, sudah lama sekali. Lin Yu menyapa Hao Ningyuan dengan senyuman setelah memasuki ruangan. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihatmu, tapi namamu sangat sombong. Dalam beberapa hari terakhir, tidak peduli jika kamu menyalakan ponsel atau komputermu, beritanya adalah semua kata-kata He Jiarong. Hao Ningyuan berkata sambil tersenyum, dan berkata kepada Lin Yu di matanya. Apresiasinya melampaui kata-kata. Itu hanya hal-hal sepele, aku tidak menyangka akan membuat keributan sebesar itu. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Ini bukan masalah sepele. Anda telah menjaga martabat praktisi pengobatan Tiongkok kami. Hao Ningyuan menghela nafas pelan, lalu tiba-tiba berdiri tegak dan membungkuk dalam-dalam sambil melihat Lin Yu. Menteri Hao, apa yang kamu lakukan? Lin Yu tidak bisa membantu terkejut, dan buru-buru membantu Hao Ningyuan. Anda telah menjunjung tinggi martabat pengobatan Tiongkok. Saya, Menteri Kesehatan, harus tunduk kepada Anda. Hao Ningyuan tersenyum, dan kemudian memintanya untuk duduk di sofa, menatap Lin Yu sambil tersenyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, di masa depan, pengobatan Tiongkok dapat saya harus mengandalkan Anda. Jika ada sesuatu yang membutuhkan Anda tidak akan pernah bisa menolak. Tentu saja, tentu saja. Lin Yu mengangguk berulang kali dan menatap Hao Ningyuan dengan curiga, selalu merasa bahwa senyumnya mengandung petunjuk yang tidak dapat diprediksi dan bahkan konspirasi. Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Menteri Hao, Anda bukankah itu sesuatu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.